Oke, jadi pada hari ini ya, kita akan mempelajari tentang akuntansi persediaan dan investasi, yang mana kedua akun ini pasti sudah tidak asing ya bagi Anda. Kita sudah sering mempelajari laporan keuangan, khususnya untuk laporan keuangan swasta, yang mana di situ pasti Anda sudah pernah mengetahui tentang persediaan, kemudian metode-metode dalam pengakuan persediaan. Ya, kita mengetahui ada 3 metode, ada metode FIFO, LIFO, dan average. Tapi yang boleh dipergunakan sesuai dengan IFRS itu hanya 2 ya, FIFO dan average. Kemudian ada investasi juga. Nah, di sini kaitannya adalah bagaimana cara pemerintah itu bisa mengakui persediaan, mengakui investasi, transaksi yang melibatkan persediaan dan investasi, serta dalam proses pencatatannya sampai ke pelaporannya ya, jadi dalam bentuk laporan keuangan. Oke, untuk kelompok 9 ya, karena sudah siap, bisa langsung dimulai presentasinya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kartika Enda Fitria dengan NIM 002 dan belakang saya Maulidi Aryani dengan 0066. Akuntansi persediaan dan investasi. Yang pertama, akuntansi persediaan. Definisi persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa yang pertama, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Kedua, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Terakhir, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah. Selanjutnya yaitu cakupan persediaan. Persediaan mencakup barang dan perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya barang habis pakai seperti alat kantor, barang habis pakai seperti komponen, peralatan, dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Kedua, dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Ketiga, barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Cakupan persediaan. Yang pertama yaitu dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi, misalnya minyak, atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, misalnya beras. Barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan. Yang kedua, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. Yang ketiga, persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Contoh persediaan. Persediaan dapat meliputi yang pertama, barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, pita cukai dan legas, bahan baku,
meliputi barang dalam proses atau setengah jadi, tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang keempat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang kelima, obat-obatan. Next. Persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Berikutnya, persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Ketiga, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Yang terakhir, persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek kelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Persediaan disajikan sebesar yang pertama biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang terakhir, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Pengukuran persediaan. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Itu yang pertama, biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Terus yang kedua, nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Yang ketiga, potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Yang keempat, barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. Pengukuran persediaan. Biaya standar apabila diperoleh. Next. Next. Pengukuran persediaan. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang pertama, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasi secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. Terus yang kedua, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Next. Selanjutnya, pengukuran persediaan. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Yang pertama, harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai jual aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Penyajian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset rancang pada neraca. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya yang disajikan pada laporan perubahan ekuitas. Perubahan persediaan disajikan pada laporan operasional. Kerusakan persediaan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan persediaan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat
barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisi persediaan. Khusus untuk persediaan yang kondisinya rusak atau usang tidak perlu dilaporkan dalam neraca, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Akuntansi investasi. Definisi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Next. Selanjutnya, klasifikasi investasi. Investasi pemerintah dibagi atas dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Adalah investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Selanjutnya, pengakuan investasi. Yang pertama, suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Selanjutnya, pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran memperoleh investasi yang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Pengukuran investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Yang kedua, biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Yang ketiga, apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Yang keempat, apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lainnya yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Yang kelima, investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Next. Pengukuran investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Yang kedua, apabila investasi non permanen, misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang, dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya, sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyihatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ketiga,
ketiga, apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Yang keempat, harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi. Next. Berikutnya, investasi dalam keuangan. Investasi jangka pendek. Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi jangka pendek disajikan sehingga setiap akun dirancang mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka pendek yang berasal dari manajemen kas mempunyai pasangan akun LPA bisa sama pada pos ekuitas dana lancar pada akun SILPA. Investasi jangka panjang disajikan investasi jangka panjang sesuai baik bersifat permanen maupun non permanen. Dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan sehingga setiap akun terancam mempunyai akun pasangan masing-masing dan investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang disajikan pada sama pada. Mbak, mohon maaf suaranya putus-putus. Kayak ada suara angin. Baik, Bu, saya ulang. Oke. Investasi jangka panjang disajikan pada pos investasi jangka panjang sesuai dengan sifatnya, baik yang bersifat permanen maupun non-permanen. Dalam akuntansi pemerintahan digunakan pendekatan sehingga setiap akun di neraca mempunyai akun pasangan masing-masing. Investasi jangka panjang mempunyai pasangan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yang disajikan pada pos investasi jangka panjang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kelompok ekuitas dana investasi. Pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi antara lain: yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; yang kedua, jenis-jenis investasi, yaitu investasi permanen dan non-permanen; yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang; yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; yang keenam, perubahan pos investasi. Next. Nah, berikut contoh laporan keuangan yang ada persediaan dan investasi. Akun investasi jangka panjang terdapat pada aset lancar dan persediaan tersebut terdapat pada aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang pada aset tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Silakan Bu Afi kalau ingin menambahkan materi. Ya, oke. Terima kasih pada kelompok 9. Wait ya.
Ya, terima kasih. Jadi oleh kelompok 9 ya, bahwa ada eh, perbedaan ya dalam pengakuan persediaan dan pencatatannya. Jadi kalau persediaan di sektor bisnis itu biasanya digunakan kalau nggak untuk persediaan bahan baku ya, untuk persediaan barang dijual gitu ya. Sementara kalau di pemerintah itu persediaannya cenderung untuk hajat hidup masyarakat ya, baik di berbagai kementerian begitu. Jadi tergantung kementeriannya. Tadi ada tentang persediaan tanaman ya, itu mungkin untuk Kementerian Pertanian gitu kan. Kemudian ada persediaan. Jadi banyak jenis-jenis persediaan yang itu disesuaikan dengan entitas pemerintahan yang terkait gitu ya. Kemudian untuk persediaan dan investasi, posisinya di laporan keuangan itu sama seperti laporan keuangan sektor bisnis ya. Jadi untuk persediaan dia ada di ada di akun aset ya. Tadi bisa tolong Mbak ditampilin Mbak. Tadi slide persediaannya. Slide contoh laporan keuangannya. Kemudian kalau investasi ya, investasi itu juga sama ya seperti dengan sektor bisnis. Ada yang baru masuk nih. Ya, di mana salah satu alasan atau salah satu yang motivasi begitu ya, kenapa seseorang itu ingin melakukan investasi adalah untuk memanfaatkan dana atau uang yang menganggur gitu ya. Jadi daripada menganggur mending diinvestasikan dan nantinya akan mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang. Untuk investasi sendiri baik di sektor bisnis maupun di sektor pemerintah itu terbagi menjadi dua umumnya ya, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Nah, untuk investasi jangka pendek itu biasanya dilakukan baik sektor bisnis maupun sektor swasta itu dengan harapan bisa dicairkan gitu ya, bisa segera berubah gitu ya menjadi kas itu dalam waktu yang singkat gitu. Jadi biasanya memang masa atau umur dari investasi jangka pendek itu kurang dari 12 bulan ya. Kemudian kalau investasi jangka panjang di pemerintah ini ada dua sebutannya, yaitu ada investasi permanen dan non permanen. Untuk investasi permanen itu berarti pemerintah menginginkan investasi kepemilikan atas investasi tersebut itu dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi memang ada keinginan untuk memiliki bagian ya atau ambil bagian di dalam investasinya itu. Tapi kalau investasi non permanen berarti tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian atau ambil bagian di dalam investasi tersebut. Jadi kalau misalnya sudah lewat dari batas waktunya, investasi tersebut segera bisa dicairkan gitu ya atau dilikuid. Kemudian, nah di situ ya itu untuk persediaan itu ada investasi aja itu ya Mbak ya. Yang persediaannya belum Mbak? Di bawah, oke. Oke, di bawah ya, situ ada persediaan. Oke. Dan uniknya adalah ketika pemerintah itu membeli aset, ya, aset tersebut bisa saja statusnya sebagai investasi. Ya, jadi ada beberapa aset yang statusnya itu bisa sebagai investasi. Tadi sudah disampaikan ya untuk klasifikasi investasi dari kelompok 9 gitu. Kemudian apa ya? Jadi gini, intinya ya, baik pemerintah maupun sektor bisnis itu diharapkan memang bisa melakukan pengelolaan keuangan itu dengan baik. Kalau di bisnis kan memang tujuan utama adalah mencari profit. Nah, maka dari itu akan memanfaatkan dana yang ada, akan memanfaatkan sumber-sumber aset yang ada itu agar bisa menghasilkan profit yang besar. Ya, itu kalau
sektor bisnis. Tapi kalau sektor pemerintah, maka dengan adanya aset-aset yang ada, baik itu adalah berupa aset tetap, aset lancar maupun yang tidak lancar gitu ya, itu dipergunakan harapannya pemanfaatannya itu adalah bisa untuk masyarakat secara luas gitu. Jadi kalau misalnya ada investasi, itu pun diharapkan hasil investasi itu bisa menambah kemanfaatan ya, atau menambah tanda kutip pemasukan gitu ya, karena bagaimanapun hasil investasi dia akan menjadi revenue bagi entitas ya, menambah pemasukan yang berarti itu bisa menambah kemanfaatan ya bagi masyarakat. Mungkin memang kaitannya tidak bisa secara langsung, tapi tetap ada kaitannya begitu. Oke, kemudian kita bisa langsung saja ke sesi tanya jawab diskusi di e-learning ya, untuk persediaan dan investasi. Ya. Mungkin begitu saja yang bisa saya tambahkan untuk pertemuan hari ini. Oke, sudah saya buka ya di e-learning sesi tanya jawabnya seperti biasa, maksimal hanya 9 orang. Jadi 9 tercepat yang menjawab. Ketika ini gini, kalau misalnya dari 9 pertanyaan itu ya, ada jawaban dari kelompok yang gantung, maksudnya gantung itu jawabannya kurang tuntas sehingga menimbulkan pertanyaan baru, itu dipersilakan, nggak masalah ya. Nah, jadi dari jawaban, mungkin jawabannya masih belum tuntas sehingga bisa menimbulkan pertanyaan baru, itu nggak apa-apa untuk ditanggapi. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita pindah ke e-learning. Jangan lupa absen semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke.